Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar banyak tentang seni berjalan bersama Tuhan. Menjadi seorang Kristen yang hidup benar, mengikuti apa yang Tuhan mau. Memang semuanya sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Dan ada bagian yang harus kita lakukan. Dan kita akan melihat dari Ulangan pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasukin serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan mau bawa kita ini hidup di dalam semua anugerah dan kemurahan. Tuhan mau hidup kita mengalami semua yang Tuhan janjikan supaya rencana Allah digenapi. Kalau Tuhan mau bawa kita hidup dalam anugerah, kemurahan, dan kelimpahan, bukan maksudnya untuk kita ini foya-foya nyenengin diri, tetapi supaya rencana Allah di muka bumi ini digenapi melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi fokus kita ini harus Tuhan dahulu. Fokus kita adalah tujuan Tuhan. Karena setiap orang percaya diciptakan Tuhan, punya maksud dan tujuan ilahi yang harus digenapi. Masing-masing orang berbeda-beda. Nah, setiap orang akan tahu rencana Allah, setiap orang akan ngerti tujuan Tuhan kalau dia bergaul intim dengan Tuhan. Ngerti kebenaran, ngikutin kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kalau tidak, hidupnya akan nggak ngerti apa-apa. Jalani hidup hanya sekedar jalani hidup, tapi hidupnya nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang percaya harus ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan ingini. Jadi perjalanan hidup kekristenan itu adalah seni berjalan bersama Tuhan. Jalanin apa yang Tuhan mau, ngerjakan apa yang Tuhan suruh. Sehingga hidup kita di ujungnya akan didapatin menjadi orang yang melakukan segenap apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Jadi kekristenan ini bukan berjalan sendiri, ngikutin hawa nafsu sendiri, ngikutin keinginan sendiri, ngikutin maunya sendiri. Bukan seperti itu. Kekristenan ini adalah ngikutin tujuan Tuhan, berjalan dalam tujuan Tuhan, menikmatin tujuan Tuhan. Sehingga hidup kita tambah hari tambah diubah Tuhan, hidup kita tambah hari tambah dipulihkan Tuhan, hidup kita semakin hari semakin dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga kita menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Dan Tuhan mau kita berjalan dalam ketetapannya. Kita harus dengar apa yang Dia mau dan inginkan. Kalau Bapak Ibu nggak tahu apa yang dia mau dan inginkan, belajar aja firman. Ikutin aja firman ngomong apa, ikutin aja, jalanin aja. Jadi simpel, kekristenan itu dengar firman dan lakukan, kelar kok sebenarnya. Tapi yang jadi masalahnya kita nggak mau dengar firman. Kita dengerin mau kita sendiri, kita dengerin ego kita sendiri, kita dengerin keinginan kita sendiri, ujungnya akan terbentur-bentur masalah, bahkan tersesat kemana-mana, muter-muter di jalan nggak jelas ujung pangkalnya. Kalau mau hidup kita ini mau ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, dengar firman dan lakukan, simple itu. Tapi masalahnya kita untuk melakukan itu berat sekali, butuh kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau kita mau masuk tanah perjanjian, mau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu yang sudah dijanjikan Tuhan, yang sudah ditentukan Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan, ikutin apa yang Tuhan mau, minta dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan tujuannya satu, mempermuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Kita akan lihat ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Tuhan hari ini, kalau kita ini melakukan segala sesuatu, itu terjadi dalam hidup kita, itu atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Bapak Ibu ngalamin apa? Bapak Ibu mungkin salah di masa lalu, salah ngambil keputusan. Mungkin rakus, serakah, melakukan kejahatan apapun lah namanya. Setan memang rancangkan kejahatan atas kehidupan kita, tetapi Tuhan bisa ubah rancangannya setan menjadi rancangan kebaikan. Dan hari ini, kalau itu terjadi atas hidupmu hari ini, itu diizinkan Tuhan. Kalau kau mengalami hal buruk, hal yang jelek sekalipun, semuanya perjalanan hidup itu diizinkan Tuhan, supaya hatimu tuh nempelnya sama Tuhan.
Jadi nikmatin aja perjalanan ini bersama Tuhan. Saya bilang di awal, kekristenan adalah seni berjalan bersama Tuhan. Dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin kemauan kita sendiri. Ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Tuhan punya maksud dan tujuan ketika kita dibawa ke dalam padang gurun, masa kering, masa susah, nggak ada kelimpahan di sana, nggak ada air melimpah di sana, dan Tuhan ternyata punya maksud merendahkan hati kita dan mencobai kita. Kata yang tepat itu bukan mencobai, menguji kita, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan kadang tes kita ini lewat persoalan, lewat himpitan, lewat tekanan. Yang keluar dari hati kita itu apa? Kan saya udah sering ngomong berkali-kali dalam setiap khotbah saya. Kalau ingin tahu dirimu aslinya seperti apa di dalam Tuhan, lihat reaksimu ketika engkau ditekan, ketika engkau difitnah, ketika engkau bangkrut, ketika engkau kurangan, ketika orang persalahkan kamu, ketika orang tuduh kamu, ketika orang perlakuan buruk atas hidupmu. Kira-kira apa reaksimu yang pertama kali keluar dalam hidupmu? Kamu bisa histeris seperti orang dunia, atau kamu bersikap seperti Kristus? Hari ini, lihat. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Di baliknya, Tuhan ngetes hatimu, nempelnya kepada Tuhan atau tidak. Pengen tahu kita ini rohani apa tidak? Coba perhatikan ketika mobilmu diserempet orang, reaksimu apa? Pengen tahu kita ini sungguh-sungguh cinta Tuhan apa tidak? Coba ketika kita mengalami kebangkrutan, reaksimu apa? Nyari Tuhan apa? Coba lihat reaksimu ketika orang tuduh, maki-maki, persalahkan. Kamu seperti apa? Pengen tahu kita ini rendah hati seperti apa atau tidak? Kita itu orang yang tinggi hati atau yang orang yang sangat rendah hati? Lihat reaksimu ketika engkau ditegur. Apalagi yang negur itu orang yang status sosialnya di bawahmu. Kira-kira reaksimu apa? Menunjukkan seperti apa kamu? Seperti Tuhan atau malah seperti setan? Semuanya akan teruji. Diri kita ini akan terlihat aslinya seperti apa ketika kita ini menghadapi masa-masa sulit. Benar, kita ini cinta Tuhan, kita ini mengasihi Tuhan, kita ngikut takut akan Tuhan, atau kita ngawur hidupnya. Semuanya akan terlihat jelas apa dan sesungguhnya siapa kita di hadapan Tuhan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Jadi ya merendahkan hatimu. Kenapa kok kita harus direndahkan? Karena kecenderungan manusia itu sombong. Sukses sedikit aja bangganya bukan main. Kalau udah merasa sukses, merasa kaya, merasa punya jabatan, merasa pakai baju bagus, pakai mobil bagus, pakai tas bagus, pakai jam tangan bagus, ngelihat orang lain merendahkan orang lain. Yang status sosialnya lebih rendah direndahkan. Orang yang kelihatan melarat kekurangan direndahkan. Makanya harus direndahkan diri kita ini. Sebelum kita ditinggikan, kita harus mengalami proses ini supaya kita nggak jatuh dan sombong. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan karena makan roti saja. Hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak akan menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, bangsa Israel di padang gurun tetap dipelihara Tuhan. Bajunya nggak rusak, sepatunya nggak rusak, dan kakinya nggak bengkak. Dipelihara, diproteksi, dijagai, dicukupin. Tetapi hanya serba sedikit. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bapak Ibu harus belajar. Kalau hari ini engkau sedang stres, bingung, keluargamu di ujung tanduk, suamimu meninggalkan kamu, engkau digugat cerai, bisnismu bangkrut, usahamu kembang kempis, keuanganmu kembang kempis, semuanya serba kacau, semuanya sedang ruwet, semuanya kok kelihatannya nggak ada jalan keluar. Belajar, dari situ belajar, karena Tuhan sedang mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya.
Bukan berarti Tuhan biarkan, Tuhan sedang ngajarin kita. Dari kejadian ini harusnya kita tambah nempel sama Tuhan. Bukan tambah gerutu, bukan tambah ngomel, bukan tambah nyalain orang lain. Waktu kamu lagi susah, waktu kamu lagi dalam padang gurun, waktu Tuhan hanya berikan roti, mana serba sedikit dan air serba sedikit, semuanya kelihatan belum terjadi breakthrough dan terobosan, kejar Tuhan, cari Tuhan, nempel sama Tuhan. Kan itu dari situ kan kelihatan kita ini orang Kristen seperti apa. Sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Akan kelihatan dari reaksi kita. Orang Kristen itu tidak bisa lihat kalau dia rajin ke gereja. Orang rajin ke gereja yang kepahitan sama orang lain juga angkat tangan. Apalagi kalau dengar khotbah, punjima hadiratnya kuat, nangis. Semuanya bisa nangis. Orang yang nipu juga bisa datang ke gereja. Orang yang berzina bisa ikut pelayanan. Orang yang punya penyimpangan seksual pun bisa ikut melayani Tuhan. Semuanya tidak menunjukkan bahwa kekristenan yang sejati. Orang datang ke gereja tidak menunjukkan bahwa dia orang Kristen sejati. Banyak yang bejat, banyak yang kepahitan, banyak yang najis, banyak yang murtad, banyak yang kacau hidupnya datang ke gereja. Hanya rutinitas agamawi. Tetapi orang akan ketahuan dia orang Kristen yang sejati apa tidak. Dia mencintai Tuhan apa tidak. Dia hidup sungguh takut akan Tuhan apa tidak. Lihat ketika dia dibawa ke masa-masa sulit. Ketika dia dibawa ke padang gurun. Reaksi pertama kali. Apa yang keluar dari mulutnya. Sebab apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hatinya. Sungguh dia ngikutin Tuhan, sungguh dia cintakan Tuhan, dia sungguh hidup takut akan Tuhan, atau hanya di bibirnya saja. Semuanya akan terlihat jelas. Makanya kekristenan ini seni berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Dipimpin di padang gurun, di padang hijau, di dalam kekurangan, di dalam serba yang pas-pasan. Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Dan sekalipun kita dibawa ke dalam kelimpahan pun, kita nggak akan tinggi hati. Karena kita sudah pernah mengalami masa-masa yang sulit. Kita belajar dari kejadian yang pernah kita alami. Karena Tuhan sedang ngajarin setiap perjalanan hidup kita ini sebagai pelajaran yang mahal. Perjalanan bersama Tuhan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan takut akan Dia. Kita harus tambah cinta Tuhan harusnya. Tambah mengasihi Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Banyak orang ketika udah stres, nggak tahu jalan keluarnya. Dia jalan keluar sendiri loh. Bukan kamu dapat jalan keluar, kamu malah tersesat. Hidupmu bukan tambah baik, tambah hancur. Justru waktu dalam kondisi padang gurun, bergantung sama Tuhan. Kalau tidak, engkau akan mati dipagut ular. Banyak kalajengking, banyak hewan buas di sana. Nempel sama Tuhan. Justru kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita. Hidup dalam anugerah, hidup dalam kelimpahan. Masuk tanah perjanjian. Supaya apa? Kita itu bisa menggenapi visi Tuhan di muka bumi ini. Ketika kita dibawa dalam hidup di tanah perjanjian, penuh kelimpahan susu dan madunya. Hidup melimpah. Tujuannya Tuhan punya maksud supaya rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Kita bisa memberkati banyak orang miskin. Kita bisa memberi makan orang yang kekurangan, kelaparan. Kita bisa membiayain pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita dalam hidup kelimpahan, bukan untuk bermewah-mewahan, untuk memuaskan hawa nafsu kita, ngikutin keinginan kita, tetapi membawa hidup kita tambah hari, tambah hari, tambah hari, bisa menggenapi rencana Tuhan. Memberkati, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan, menjadi kepanjangan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan di muka bumi. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Dengerin baik-baik. Hari ini engkau kelihatan sumpek, stres, bingung, kacau. Perjalanan hidupmu belum selesai sampai situ. Ada perjalanan yang harus kau lalui. Kau sedang dalam padang gurun, engkau sedang dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian, untuk hidup dalam kelimpahan. Belum selesai dengan hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang babak belur, stres, kacau, bingung, panik, kekurangan, melarat, miskin, menderita, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jalan sama Tuhan, minta dipimpin Roh Kudus, berjalan melangkah terus bersama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan
Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, delimannya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Kalau kita sudah lewat padang gurun dan didapatin sikap hatimu benar, bukan menggerutu, bukan ngomel, bukan ngelawan pemimpin, bukan memberontak. Itu perjalanan bangsa Israel. Ketika di bawah padang gurun dicukupin makanannya, di malaikat masak roti, minta daging dikirim burung puyuh, saya makan sampai kenyang. Ada tiang awan, tiang api, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan begitu rupa. Tetapi hatinya tetap jahat. Hatinya nggak mau masuk tanah perjanjian. Hatinya masih ada Mesir susah dikeluarkan dari hati orang Israel. Sehingga selalu ingat masa lalu. Ingat kehidupan masa lalu. Ingat waktu di Mesir. Makan sampai kenyang. Hidup penuh dengan perbudakan. Tetapi makan dengan kenyang. Yang dipikirin hanya seperti itu terus-terus. Dan terus kalau ngadapin kekurangan sedikit gerutu dan ngomel. Dia nggak pernah melihat. Dia nggak pernah merenungkan bagaimana Tuhan menyertai dari perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai tanah padang gurun. Tuhan tetap proteksi, tetap jagain. Dia lupa dengan perbuatan Tuhan. Yang diingat adalah kekesalan hatinya, kemarahan, kejengkelan. Hari ini, engkau udah datang ke gereja. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengerin khotbah saya tentang pengampunan. Saya banyak khotbah tentang pengampunan. Banyak khotbah tentang kepahitan dan lain sebagainya. Dengerin. Engkau bisa datang ke gereja. Nyembah Tuhan. Angkat tangan, tapi engkau masih simpen jengkel sama mertuamu, jengkel sama besanmu, jengkel sama mantumu, jengkel sama suamimu, jengkel sama istrimu. Alkitab ngomong loh, kau persembahkan korban. Ketika kau ingat sesuatu dalam hatimu tentang saudaramu, tinggalkan korbanmu, beresin dulu loh. Kamu bisa datang ke gereja nyembah Tuhan, tapi kalau penuh kepahitan, penuh dengan sakit hati, ujung hidupmu tidak akan masuk tanah perjanjian. Ujung hidupmu akan mati di padang gurun penuh dengan penderitaan. Orang yang simpen kepahitan, simpen jengkel, simpen marah, simpen perbuatan buruk orang lain, diingat-ingat terus tanpa bisa melihat masa depan. Hidupmu nyimpen sampah dalam dirimu. Ujungnya sampah itu akan menjadi penyakit yang akan membinasakan hidupmu. Kenapa banyak orang gak bisa masuk tanah perjanjian? Kenapa banyak orang gak bisa ngikutin apa yang Tuhan mau? Kenapa banyak orang gak bisa menikmatin tanah yang penuh susu dan madunya? Karena dia selalu mikir masa lalunya, kepahitannya, luka batinnya, traumanya, betapa dia pernah disakitin, dilukain, dilecehkan, diperlakukan buruk, perlakuan orang lain tidak adil. Selalu diingat-ingat, seperti orang Israel. Dia sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, disertain Tuhan, waktu di padang gurun disertain Tuhan, diproteksi Tuhan, tetapi Mesir tetap nempel dalam hatinya. Orang bisa datang ke gereja, bisa kepahitan. Orang bisa datang ke gereja, kasih persembahan yang baik, tapi hidupnya pahit dengan orang lain. Hidupnya tukang gosip, tukang ngeritik, tukang jelekin. Jadi orang yang suka ngelawan, orang yang suka ngomong jahatnya bukan main. Bisa jadi orang Kristen, tapi kelakuannya seperti orang dunia. Hidupmu tidak akan bisa mencapai tanah perjanjian. Engkau tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Harusnya engkau mencapai destinasi Tuhan, engkau menggenapi rencana Tuhan, engkau duduk bersama Tuhan menikmatin semua kasih karunia berkat yang dijanjikan, tapi engkau masih nginget Mesir, nginget masa lalumu. Hidupmu bisa mati di padang gurun. Berapa banyak orang yang mati dalam kepahitan. Karena apa? Terlalu pahit. Ingat-ingat betapa dia dikecewakan. Betapa suaminya nyelingkuhin dia. Betapa istrinya serong. Betapa orang lain memperlakukan gak adil. Yang diingat-ingat yang buruk. Dan ujungnya babak belur, kacau, berantakan. Hari ini dengerin baik-baik. Tinggalkan semua yang buruk di masa lalu. Fokus kepada tanah perjanjian. Fokus kepada tujuan Tuhan. Fokus kepada destinasi Tuhan atas hidupmu. Fokus ke depan. Tinggalkan semua kejahatan di masa lalu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Ngikutin Tuhan. Hari ini engkau masih dalam kekurangan di padang gurun. Fokus sama Tuhan. Perjalananmu belum selesai. Engkau hari ini kekurangan, bangkrut, stres, panik, berutang. Harus ini dan itu. Semuanya serba sedikit. Suatu hari kalau engkau masuk tanah perjanjian, engkau akan makan dan tidak perlu lagi berhemat. Karena di sana banyak makanan, anggur,
delima, pohon zaitun, madunya. Luar biasa sekali. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak berusaha berhemat. Kalau makan roti tidak usah berhemat, artinya engkau hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Saya pernah saksikan ini. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2021 bulan November. Saya dengan istri ngalami proses padang gurun yang berat sekali. Kita bangkrut, ninggalin utang yang banyak sekali. Semuanya serba, nggak ada jalan keluar. Pelayanan mentok, bisnis kacau, semuanya dijual, bahkan mau disita bank. Ini masa padang gurun buat kami. Dalam kondisi seperti ini, saya cari Tuhan loh. Saya tidak pernah taruh curiga sama Tuhan sedikit pun. Bahwa saya akan susah, masa depan akan menderita. Kalau istri saya tanya, kapan Tuhan bikin breakthrough? Segera. Sekali lagi, seringkali istri saya tanya, kapan ya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan? Segera saya jawabnya, segera, dan segera. Saya sering ngomong sama istri saya, kamu punya laki, ini hamba Tuhan, saya bilang, yang gaji saya Tuhan, yang ngurusin hidup saya Tuhan, kamu gak perlu khawatir. Saya cari Tuhan, saya dengan istri cari Tuhan. Kita puasa, kita berdoa. Bahkan makan nasi gak pakai garam, segala macam. Kita puasa 3 hari 3 malam. Kita puasa 21 hari. Kita minta hikmat, kita minta didoain Tuhan. Belum terjadi terobosan. Bahkan kita nyembah Tuhan pun belum ada jawaban apa-apa. Kita perkatakan firman berkat, belum terjadi terobosan sama sekali. Kita lakukan terus. Saya tahu Tuhan sedang bawa kita lagi di padang gurun. Waktu di padang gurun, Tuhan sedang ngurusin hati saya. Ketika respon saya benar, hati saya berubah. Tiba-tiba banyak hal yang diubah di dalam diri saya. Motivasi saya, semuanya berubah total. Hati saya diurusin dengan Tuhan. Hati istri saya pun diurusin dengan Tuhan. Tambah hari, tambah kita diubah. Banyak hal yang diubah. Karena kita memiliki respon hati yang benar sampai hari ini. Dan ternyata Tuhan bikin terobosan. Di akhir 2021, bulan November, Desember, Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Tidak hanya berhenti sampai situ. Padang gurunnya nggak berhenti sampai situ. Setelah itu kita ngalami padang gurun beberapa kali. Dan tapi kita tetap diproteksi, dijaga sampai hari ini. Tuhan berkati kita dan kita bisa memberkati banyak orang. Dan powerful sekali. Bapak Ibu, ketika kita dalam proses padang gurun, Tuhan sedang ngurusin hatimu. Tuhan sedang ngurusin hati saya. Kalau respon hati kita benar, Tuhan akan ubahkan hatimu. Tapi kalau engkau keras, engkau akan mati di padang gurun. Engkau mati di pakut ular dan kalajengking. Engkau nggak mencapai destinasi Tuhan. Waktu Tuhan izinkan proses itu terjadi, respon kita itu harus benar dulu. Sikap hati kita ini harus benar dulu. Sikap hati kita harus sesuai apa yang Tuhan mau. Kita harus memberikan hati yang rendah hati, yang lembut mau dibentuk. Ketika Tuhan bawa ke padang gurun, Tuhan mau hati kita jadi korban yang pertama kali, yang berkenan, kudus di hadapannya. Hati kita ketika kita persembahkan, Tuhan banyak akan ubah hari demi hari. By proses, step by step Tuhan ubahkan. Dalam proses, Tuhan rendahkan hatimu. Kalau responmu benar, kau menjadi orang yang rendah hati. Tapi kalau kau dalam padang gurun responmu salah, kau akan kepahitan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan ini? Kenapa kok ngalamin begini? Aku kok begini. Akhirnya kau kepahitan dengan orang, kepahitan dengan suami, kepahitan dengan istri, kepahitan dengan orang lain, kepahitan dengan gembala, kepahitan dengan pendeta. Ujungnya kau kepahitan dengan Tuhan. Engkau tidak akan masuk destinasi Tuhan. Rahasia sukses berjalan bersama Roh Kudus, seni berjalan dipimpin Roh Kudus adalah ngikutin apa yang Tuhan mau. Memiliki respon yang benar ketika kita alami proses di padang gurun. Ujungnya tetap Tuhan akan bawa dalam masa tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Ujung dari semua proses yang diizinkan Tuhan dari 2017 sampai 2021, Tuhan bawa hidup kita menikmatin semua berkat yang saya tidak pernah pikir. Saya dikoneksi dengan orang-orang tertentu yang saya nggak pernah bayangkan sedikit pun. Dan sampai hari ini Tuhan berkati kita. Tuhan juga akan lakukan yang sama atas kehidupan Bapak Ibu. Tuhan juga lakukan atas bangsa Israel. Amin. Lihat nih, ayat yang ke-9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Artinya kelimpahan. Kelimpahan. Kulkasnya banyak roti, banyak makanan, banyak daging. Ini orang nggak melarat ini. Kalau Tuhan mau bawa kita ke dalam suatu negeri di mana kita bisa makan roti dengan tidak usah berhemat, artinya di sana ada kelimpahan. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. More than enough. Akan kekurangan apapun.
Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan mengandung kau gali tembaga. Luar biasa loh. Kelimpahan. Ujung dari ketaatan, ujung dari hidup takut akan Tuhan. Itu kelimpahan itu ngikutin kita. Di Mazmur 23 dijelaskan, Tuhan adalah gembalaku. Kita kalau ngikutin gembala kita, kita nurut sama dia. Memang kita dibawa ke lembah kekelaman, tapi Tuhan proteksi dan jagai. Di ayat yang terakhir, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Tuhan akan bawa dalam kehidupan kelimpahan. Kelimpahan itu sebenarnya nggak dikejar. Kelimpahan itu akan ngikutin orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena apa? Kenapa kelimpahan itu diberi? Karena Tuhan membawa kita untuk menggenapi perjanjian, untuk supaya banyak hal yang kita kerjakan bisa memberkatin banyak orang dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik diberikan kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada peraturan-peraturan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ketika kita mengalami kekurangan, Tuhan bawa kita ke padang gurun, Tuhan juga uji hati kita. Benar nggak kita nempel sama dia? Tapi ketika Tuhan bawa kita hidup di dalam kelimpahan, hidup ujian di dalam kelimpahan, ketika kita lulus ujian dalam kekurangan, Tuhan akan bawa kita dalam ujian dalam kelimpahan. Makanya di ayat 11 ngomong begini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada peraturan-peraturan yang dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, ini ujian di dalam kelimpahan, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, more than enough. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Perhatikan, kalau engkau sudah diberkati, kalau engkau sudah hidup more than enough, punya baju bagus, punya rumah bagus, semua punya aset yang luar biasa, jangan engkau tinggi hati, dilarang keras sombong, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang kadang bisa lulus dalam masa-masa susah, masa kekeringan. Ketika orang susah, bangkrut, kondisi keuangannya susah, bisnisnya kacau, keluarganya bapak belur kacau, banyak orang cari Tuhan. Tapi benar nggak ketika hidup kelimpahan, bisa lulus dengan ujian kelimpahan itu? Banyak orang lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Ketika mulai diberkati, dia mulai sombong membanggakan diri. Lihat nih pencapaianku. Lihat apa yang kumiliki. Lihat hartaku. Lihat semuanya yang aku pakai hari ini. Dan mulai tepuk dada dan menyombongkan diri. Orang kayak begitu, kalau engkau sudah tinggi hati, tinggal tunggu kehancurannya. Tapi banyak orang nggak sadar kalau dia udah sombong, tahu-tahu sudah jatuh. Dengerin baik-baik nih. Kesombongan yang terucap adalah kejatuhan yang paling cepat. Cepat sekali kejatuhannya. Hati-hati dengan mulutmu. Kalau engkau sudah diberkati, banyak laki-laki nggak teruji di sini. Waktu susah sayang sama istrinya luar biasa. Cinta engkau satu-satunya yang aku miliki di bumi dan di surga. Ngomong sama istrinya seperti itu. Waktu susah, tiba-tiba mulai diberkati, mulai pegang uang, mulai pakai mobil bagus, beli ini dan itu, lupa dengan istrinya. Ketika ada perempuan lain yang lebih menarik, lebih muda, lebih cakep, lebih segala-galanya, mulai lari ke perempuan itu, lupa dengan istrinya. Orang itu bisa lulus di ujian masa kekeringan, masa padang gurun, belum tentu bisa lulus di masa kelimpahan. Justru kita harus bisa lulus dua-duanya. Karena ketika Tuhan mau bawa kita ke dalam kelimpahan dan kita sedang berjalan dalam kelimpahan itu, Tuhan belum selesai. Tuhan punya tujuan. Kenapa kita dibawa ke dalam kelimpahan? Amin. Ayat yang ke-15 perhatikan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanah yang gersang yang tidak ada airnya. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ini diingat lagi. Kalau engkau di dalam kelimpahan, engkau mesti belajar mengingat masa-masa susahmu dulu. Supaya engkau gak sombong, gak tinggi hati. Bahwa semua pencapaianmu hari ini itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagahmu.
Semua pencapaian kita hari ini, semua yang kita miliki hari ini itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita loh. Ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada proteksi dan penjagaan Tuhan. Kita harus ingat semua kebaikan Tuhan. Kita akan lihat sampai hari ini kita hidup dalam kelimpahan, kita bebas dari semua kekurangan dan kemiskinan. Itu karena pertolongan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kita diberikan hidup ini saja by grace. Ini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Bayangin ya. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, dahsyat itu, dan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, ular dan kalajengkingnya akan matiin kita waktu di perjalanan. Hidup kita harus bersungguh-sungguh. Hidup kita harus takut akan Tuhan. Hidup kita harus kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau Tuhan proteksi kita, sampai hari ini, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita lihat kematian yang mengerikan. Dan Tuhan ternyata sampai hari ini berikan kita nafas hidup, tidak kekurangan satu apapun. Kita diluputkan dari ular-ular yang ganas dan kalajengking, dari kematian wabah yang mengerikan itu. Tuhan belum selesai. Dengan hidupmu Tuhan punya tujuan dan maksud. Sampai hari ini Tuhan pelihara kamu, Tuhan jagai, Tuhan proteksi, Tuhan berkati, Tuhan sedang membawa kita pada tujuan ilahinya. Tuhan sedang membawa kita untuk menikmatin semua kasih karunia-Nya dan menggenapi rencananya di muka bumi ini. Perhatikan ayat ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya, supaya hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. The best. Tuhan ketika sedang nguji hati kita, tujuannya Tuhan melihat hati kita sepertinya sesungguhnya itu mencintai Dia apa tidak. Tapi di akhirnya Tuhan hanya pingin berbuat baik kepada kita. Tuhan tetap Bapa yang baik. Tuhan tetap Bapa kita yang baik. Dia Allah yang peduli dengan semua perjalanan hidup kita. Dia tahu perjalanan hidup kita. Semakin kita menjadi orang yang rendah hati, semakin orang kita yang teruji di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan perbuatan baik yang dahsyat, yang luar biasa. Ditunjukkan kasih setianya. Perhatikan yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganmu yang membuat aku memperoleh kekayaan. Hari ini, kalau Tuhan berkati hidupmu, sampai hari ini kita bisa napas hidup tidak kekurangan satu apapun. Kita diberkatin Tuhan, kita tinggal di tempat yang layak, menikmatin makanan yang enak, pakai kendaraan yang baik, hidup more than enough, hidup just enough. Itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau sampai kita ini, kita diberkatin hari ini, harusnya bersyukur. Itu bukan karena pintermu, bukan karena gelarmu, bukan karena usahamu, karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang kerja keras, nggak diberkati, tetap melarat, tetap miskin. Tetapi kalau sampai hari ini kita diberkati, belum diberkati pun, sedang lagi struggle, sedang berjuang pun, bersyukur Tuhan pelihara sampai hidupmu. Ada beberapa orang yang hidupnya sedang berjuang, hidup pas-pas, tetapi Tuhan cukupin kebutuhanmu setiap hari. Itu loh bukti penyertaan Tuhan. Itu loh bukti bahwa Tuhan itu menyertain kita. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat ayat yang 18. Ini orang sangat suka ayat ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tujuannya tetap Tuhan loh, berkatin kita. Karena Tuhan mau rencananya digenapi atas kehidupan kita. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Kita butuh hikmat pengertian supaya Tuhan memberkatin tangan kita, memberkatin pikiran kita, memberkatin apapun yang kita kerjakan. Tuhan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan untuk mengelola, diberikan kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan.
dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, bukan untuk kemewahan diri kita sendiri, supaya kita menjadi berkat kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini kalau Tuhan berkatin sama kita. Justru dengan kita diberikan kekuatan kepada kekayaan, ini Tuhan punya maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini loh. Ingat perjanjian Abraham dengan Tuhan. Kalau kita percaya kita ini adalah anak kita di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham yang berhak mewarisin perjanjian Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham memberkati, dan janji itu akan mengalir sama kita. Kalau hari ini kita ini dibawa ke padang gurun pas-pasan kekurangan, bukan berarti Tuhan tinggalkan hidupmu, bukan Tuhan nggak peduli lagi. Tuhan sedang uji hatimu. Jangan malah ngotot benermu sendiri. Banyak orang yang sudah miskin, sombong, belagu, nggak takut akan Tuhan. Hidupnya ngaco. Sudah hidup kekurangan, bukan cari Tuhan, tapi bangga dengan kekurangannya. Justru hari ini engkau kekurangan, cari Tuhan. Hidup dalam padang gurun, cari Tuhan. Hidup pas-pasan, cari Tuhan. Engkau hari ini diberkati Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jangan sampai kita di padang gurun gak teruji, kita babak belur. Di dalam kelimpahan kita gak tercuci, kita akan lebih babak belur. Kita akan menjadi orang yang teruji, didapati menjadi hamba yang mengerjakan apa yang Tuhannya suruh. Dan kita suatu hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat ke-19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bergaul dengan firman. Dengerin khotbah saya. Dengerin khotbahnya hamba Tuhan yang bagus-bagus, banyak sekali. Dengerin, belajar kebenaran. Semakin kita ngerti kebenaran, semakin kita disingkirkan banyak hal. Semakin kita bisa mengambil sikap keputusan yang benar. Kita memiliki sikap hati yang benar. Hidup kita semakin dipulihkan. Semakin melakukan, bisa mengambil keputusan yang benar seperti yang Tuhan mau. Semakin kita ngerti kebenaran, kita semakin ngikutin jalan apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh A, kita jalan A. Tuhan suruh B, kita jalan seperti yang Tuhan mau dan inginkan. Ujungnya kita akan menikmati semua berkat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan hidupmu menderita. Tuhan tidak akan pernah biarkan hidupmu kacau, berantakan. Tuhan akan bawa hidupmu menikmatin semua apa yang dijanjikan di muka bumi ini. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita mempermuliakan Tuhan di muka bumi ini. Dan namanya ditinggikan atas hidup kita dan atas keturunan kita. Amin. Jalan terus, minta pimpinan Roh Kudus. Waktu engkau di padang gurun, jalan bersama Roh Kudus. Waktu engkau tanah ke tanah perjalanan hidup kelimpahan, jalan bersama Tuhan. Dalam kekurangan berjalan sama Tuhan, di dalam kelimpahan berjalan sama Tuhan. Hidupmu akan dibawa naik level terus, memiliki pengaruh otoritas yang powerful sekali. Jangan berhenti dengan masalahmu dan persoalanmu, lihat janji Tuhan. Fokus kepada tujuan Tuhan atas hidupmu yang harus digenap. Dan sekali Tuhan panggil hidup menjadi orang percaya, Dia belum selesai dengan hidupmu sampai rencananya digenapi. Respon hati kita harus benar, sikap hati kita harus benar. Kita akan menikmati semua kebaikan, kemurahan, dan pertolongan ilahi, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Seni berjalan bersama Roh Kudus dari padang gurun sampai tanah kelimpahan, sampai tanah perjanjian, berkemenangan sampai masa akhir kita didapatin finish well, menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami, firman jadi kehidupan. Terus pimpin langkah kami hari demi hari, berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Hidup takut akan Tuhan, hati kami diubahkan, fokus kepada tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat perjalanan hidup kami menyenangkan karena Roh Kudus menjadi penghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang turun sekarang ini. Seperti aku doakan dan aku katakan, sembuh, sehat, seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengakuan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.